Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya ingin menjelaskan tentang alat pendeteksi ketinggian debit air, dan melalui video ini saya harap akan berguna bagi banyak hal kedepannya mengenai alat ini. Di sini saya tidak sendiri, saya dibantu oleh rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan saya, nama saya Muhammad Yazid Ilmani dari Prodi Instrumentasi MKG, dan rekan saya Fakih Rosidin dari Prodi Instrumentasi MKG yang akan menjelaskan alat ini nantinya. Nah, mengapa kita membuat alat pendeteksi ketinggian debit air ini? Pertama-tama saya ingin menjelaskan salah satu tantangan yang dihadapi oleh negara Republik Indonesia adalah yaitu bencana. Dan bencana yang dialami pada saat ini banyak sekali yang kita hadapi, yaitu banjir. Banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi, terutama saat curah hujan tinggi atau ketika sistem drainase tidak mampu menampung debit air. Banyak kasus menunjukkan bahwa keterlambatan informasi mengenai kenaikan permukaan air menjadi salah satu faktor penyebab kerugian yang besar. Nah, untuk itulah diperlukan sebuah solusi berupa alat yang dapat memantau dan memberikan peringatan dini ketika ketinggian air mulai meningkat. Dengan bantuan teknologi sensor dan sistem pemrosesan sederhana, alat pendeteksi ketinggian debit air dirancang untuk digunakan sebagai sistem peringatan dini di daerah rawan banjir. Selanjutnya, perancangan alat dengan simulasi Tinkercad yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Fakih Rosidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fakih Rosidin, kelas instrumentasi MKG 2A dari Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara membuat alat pendeteksi ketinggian air dengan menggunakan sensor ultrasonik dan juga Arduino Uno sebagai microcontroller. Langkah pertama yaitu kita buka Chrome dan kita search Tinkercad. Kita menggunakan Tinkercad untuk sebagai simulatornya. Jika belum mempunyai akun Tinkercad, maka Anda harus melakukan login terlebih dahulu, membuat akun dan kemudian masuk dalam Tinkercad kembali. Setelah kita masuk, kita akan disuguhkan dengan halaman dashboard. Kita pencet create, kita pencet circuit. Dalam membuat alat pendeteksi ketinggian air ini membutuhkan beberapa part, tapi sebelumnya kita ubah dulu namanya, ubah judul projectnya, alat pendeteksi ketinggian air. Oke, setelah selesai kita butuhkan yang pertama yaitu Arduino Uno. Arduino Uno ini sebagai microcontrollernya. Selanjutnya kita membutuhkan board smart breadboard, jangan yang kecil saja cukup. Selanjutnya kita membutuhkan LED sebanyak 4 buah. Fungsinya LED ini sebagai penanda status saat normal, siaga 1, siaga 2, dan saat bahaya. Kita juga membutuhkan resistor. Kita balik terlebih dahulu biar lebih ingat ya, untuk resistor kita pasang di terminal 2 atau katoda, anoda kita biarkan saja. Selanjutnya kita membutuhkan 4, makanya kita Ctrl C dan Ctrl V saja. Ctrl V. Oh iya, kita harus mengganti resistornya dengan resistensinya itu 220 ohm. 220 ohm. Jangan sampai kita salah. Kita cek kembali.
Selanjutnya, tidak lupa kita mengganti warnanya. Terserah mau warna apa saja, tapi kalau saya yang pertama yaitu merah, itu sebagai penanda kalau batas air itu telah bahaya. Yang kedua itu kuning saat dia siaga 2. Yang ketiga ini saya kasih warna biru sebagai penanda kalau itu siaga 1. Dan yang keempat ini saya kasih warna hijau sebagai penanda kalau itu normal. Yang kedua kita membutuhkan piezo. Kita ketik di sini piezo. Fungsinya piezo ini sebagai penanda kalau saat air itu siaga 1 maka dia berbunyi, saat siaga 2 berbunyi lebih keras, saat dia bahaya dia berbunyi terus. Selanjutnya kita membutuhkan DC motor. Jadi fungsinya DC motor sendiri itu ibarat seperti pompa air. Saat dia dalam kondisi bahaya, maka si pompa air ini atau DC motor ini akan berputar. Selanjutnya yang kita butuhkan yang paling penting yaitu sensor ultrasonik. Kita butuh yang istet. Oke. Setelah itu kita rangkai part-part ini ke Arduino Uno. Yang pertama yaitu lampu hijau KA1. Yang kedua lampu biru ini saya kasih ke 8 saja. Mengapa saya kasih ke 8? Oh ya, ada satu part yang saya belum jelaskan yaitu sebagai penampil, yaitu kita membutuhkan layar 16x2 I2C. Di sini mengapa saya kasih biru ke 8? Karena dari SDA-nya nanti akan ke A4. Jadi kita butuhkan, kita ganti warna terlebih dahulu sesuai dengan warna lampunya. Dari kuning ini kita sambungkan ke A2. Usahakan yang rapi biar dia tidak semrawut. Kita hubungkan ke anoda dari lampu LED-nya, kita ganti warnanya. Dan yang merah kita hubungkan ke A3. Kita ganti warna terlebih dahulu, warna merah. Selanjutnya kita hubungkan pin 5 volt ini ke board Arduino. Kenapa? Karena kita akan menjumper beberapa part-part yang ada di sini. Untuk ground sendiri kita hubungkan juga. Kita ganti warna ground ini dengan warna hitam. Tidak lupa di sini kita hubungkan agar yang sisi kanan dan sisi kiri ini terhubung. Tidak lupa kita ganti warnanya terlebih dahulu. Yang plus ini kita ganti dengan merah. Selanjutnya kita hubungkan setiap resistor ini ke pin Arduino yang minus. Bagian Arduino. Oke. Kita hubungkan terlebih dahulu. Kalau saran dari saya, jika dia minus maka kita berikan warna di kabelnya itu hitam, dan jika dia plus itu kita beri warna merah agar tidak membingungkan bagi kita. Rapikan terlebih dahulu. Lanjut di resistor ini terakhir kita hubungkan ke minus. Selanjutnya untuk piezo sendiri kita hubungkan ke
A0. Pin A0 di board Arduino. Kita hubungkan dari piezo, kita rapikan. Tidak lupa kita ganti warnanya, terserah mau warna apa. Di sini saya memilih warna biru muda. Dan pin negatif kita hubungkan ke ground di Arduino. Kita rapikan. Tidak lupa kita ganti dengan warna hitam. Untuk selanjutnya kita arahkan LCD ini, kita pin ground, kita hubungkan ke ground. Pin VCC ke pin Arduino board yang plus. Tidak lupa kita harus mengganti warna dengan warna merah agar tidak tertukar. Selanjutnya ada pin SDA. Pin SDA sendiri itu kita hubungkan ke A4. Kita hubungkan pin SDA ke A4. Kita ganti warnanya menjadi warna orange ya. Oke, untuk pin SCL-nya ke A5. SCL ke A5. Oke, kita ganti warna terlebih dahulu dengan warna abu-abu. Selanjutnya kita hubungkan DC motor ini ke pin 11. Terminal 2 ke pin 11. Karena sinyal dari DC ini merujuk ke pin 11. Untuk yang pin terminal 1 kita hubungkan ke ground. Kita ganti terlebih dahulu warnanya. Kalau ground itu hitam, dan ini kita ganti warna dengan warna merah. Selanjutnya kita beralih ke ultrasonic. Di sini ada pin VCC, trig, echo, dan ground. Pin VCC kita hubungkan ke pin positif. Kita rapikan terlebih dahulu. Kemudian pin ground kita hubungkan ke ground. Tidak lupa kita harus mengganti warnanya dengan warna hitam. Selanjutnya trig kita hubungkan ke pin 10. Untuk mana trig kita ke 9, tapi kita hubungkan terlebih dahulu di board Arduino. Kita rapikan, dan ini kita hubungkan dulu ke pin Arduino, ke pin breadboard. Kita ganti warnanya terlebih dahulu ya, dengan warna pink. Pin echo ini kita hubungkan ke pin 10 dari Arduino. Boleh dihubungkan secara langsung maupun melalui perantara board. Serah dari sesuai dengan keinginan dari kalian. Mau dia langsung ke board atau langsung ke Arduino maupun melalui perantara board. Tapi saya menggunakan board agar terlihat rapi. Di sini saya menggunakan warna ungu agar kontras dan berbeda warnanya. Di sini pin dari trig sendiri itu dihubungkan ke pin 9. Oke, kita rapikan sedikit. Setelah terhubung semua, kita cek kembali apakah ada yang salah. A0 benar, A1 udah terhubung. Selanjutnya kita ke code. Nah, kalau di sini masih blok, kita ganti ke teks.
Kita continue. Di sini saya telah menyiapkan codingan dari alat pendeteksi ketinggian air. Untuk codingannya sendiri bisa dibuat sendiri maupun dari beberapa platform lain, tapi akan saya lampirkan di deskripsi video YouTube kami, mohon maaf. Sini kita pastikan saja. Kita inisialisasi. Di sini kita menggunakan LCD I2C motor. Di sini kita lihat ada motor servo di pin 11, buzzer atau piezo ini di pin A0, benar kan? Kita A1 hijau, A2 biru, A3 merah, dan pin 8 LED kuning, atau kita ganti dan biru. Dan A2 ini adalah kuning. A2 ini kuning. Biru ini sebagai pengganti A4, karena harusnya di A4 tapi kita pindahkan ke pin 8, tidak masalah. Selanjutnya kita inisialisasi reset output dengan jarak, dan LCD-nya akan menampilkan dalam bentuk sentimeter. Jadi logikanya saat ketinggian air itu di atas 250 cm, maka keadaan air itu statusnya normal dan lampu hijau menyala. Selanjutnya di saat air itu dengan ketinggian lebih dari 200 cm, maka akan statusnya siaga 1 dan lampu kuning akan menyala. Dan saat air itu lebih dari 100 cm atau mendekati 100 cm, itu lampu biru akan menyala dan status siaga 2. Selanjutnya saat air kurang dari 100 cm, maka dalam keadaan bahaya, piezo menyala, piezo berbunyi, dan motor servo akan bergerak. Pompa air akan hidup dengan delay 1 detik dan akan ditampilkan oleh layar 16x2 I2C. Kita coba terlebih dahulu apakah bisa. Jadi biasanya itu di dalam layar LCD I2C ini tidak menampilkan, makanya kita harus ganti, karena tadi kalau kita jika tidak tertera jarak dan lainnya, kita harus mengganti base-nya, base PCF8574, dan ke base address-nya 0,0x27. Kita stop dulu, kita coba kembali. Nah, telah tertampil status. Kurang lebih seperti itu. Untuk penjelasan lebih detailnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Yazid Ilmani. Baik, terima kasih atas penjelasan dari rekan saya, Fakir Rosidin, untuk menjelaskan mengenai perancangan alat dengan simulasi Tinkercad. Selanjutnya, saya ingin membahas komponen apa sih yang digunakan di alat tersebut. Yang pertama, komponen yang paling utama adalah Arduino Uno, sebuah alat microcontroller yang berperan penting dalam alat tersebut. Mungkin alat-alat yang lain seperti lampu LED, resistor, mungkin ultrasonik yang berguna untuk mendeteksi gelombang air tersebut atau debit air tersebut. Nah, di sini saya ingin menjelaskan langsung di Tinkercad. Nah, di sini saya ingin membahas beberapa komponen yang perlu dibahas. Yang pertama, buzzer atau piezo. Nah, komponen ini berfungsi untuk memberi bunyi agar memberi sinyal ketika kalau ada air yang terdeteksi mungkin normal atau bahaya atau status 1, status siaga 2, itu nanti akan bunyi sehingga sebuah peringatan yang akan berfungsi pada kejadian banjir atau sistem drainase tersebut. Lalu lanjut, di sini ada LED indikator status air. Nah, di sini ada hijau, biru, kuning, dan merah. Di sini
Fungsinya hijau adalah memberi sinyal kalau debit air tersebut normal. Kalau biru, memberi status kalau debit air tersebut siaga 1. Dan ketika LED kuning, memberi status debit air itu menunjukkan bahwa sudah siaga 2. Dan yang terakhir, lampu merah atau LED merah itu biasanya digunakan dalam status bahaya. Jadi ketika bahaya, lampu merah akan menyala. Dan selanjutnya di sini adalah ada LCD display 16x2 I2C. Di sini berfungsi untuk mendisplay atau menampilkan status dan jarak air tersebut. Di sini biasanya berfungsi sebagai menampil dalam kondisi yang memungkinkan, status bahaya, berjarak, dan mungkin itu. Lalu di sini ada ultrasonic distance sensor atau yang namanya pendeteksi gelombang. Jadi kita bisa di sini bisa tahu fungsi sensor yang ada ketika air sudah jaraknya, maka gelombang sensor tersebut bisa mendeteksi air yang dekat atau air yang menurun. Lanjut, di sini ada pompa air. Ketika status sudah menunjukkan siaga 2 atau bahaya, pompa air ini berguna untuk mempompa air tersebut tidak meluber ke pemukiman. Sekian penjelasan komponen yang digunakan di alat pendeteksi ketinggian debit air. Selanjutnya, apa sih penerapan alat tersebut di kehidupan sehari-hari? Ya tentunya berfungsi sebagai peringatan dini untuk bencana banjir di pemukiman yang mungkin rawan dengan bencana banjir. Yang kedua, kita bisa memonitoring sungai yang rawan banjir. Seperti contoh, ketika ada sungai yang sering terjadi banjir dan sungai tersebut mengindikasikan bahwa akan terjadinya banjir. Jadi alat tersebut bisa memperingati warga-warga sekitar di sungai tersebut agar bisa segera evakuasi dan bisa perlahan untuk pergi dari area tersebut. Yang terakhir, alat ini bukan hanya sebagai alat untuk pendeteksi bencana, tetapi alat ini bisa menjadi sistem drainase di perkotaan. Semisal di selokan-selokan yang mungkin rawan terjadinya penumpukan sampah atau air yang tergenang, bisa mendeteksi bahwa drainase tersebut tidak layak sehingga bisa memperingati atau mengindikasikan kalau selokan tersebut harus dibersihkan atau harus direnovasi. Nah, mungkin itu saja, sekian penjelasan dari kami. Semoga apa yang dijelaskan dari kami bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari dan sehingga apa yang disampaikan dari kami bersama rekan saya Fakir Rosidin bisa berguna bagi masa depan nantinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.